Universitas Tomakaka lahir dari hasil perubahan bentuk dua sekolah tinggi, yakni Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang disingkat dengan Stisipol Tan Ratu Pattanabadi Mamuju dan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian yang disingkat dengan STIP Tan Ratu Pattanabali Mamuju menjadi Universitas Tomakaka berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 6 Maret 2009 terdiri dari 12 program studi, yaitu agribisnis, agrobisnis perikanan, ilmu politik, administrasi negara, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, sistem informasi, teknik informatika, ilmu hukum, teknik sipil, teknik mesin, arsitektur. Dan pada tahun 2013 ada penambahan dua program studi, yaitu Ekonomi Islam dan Hukum Keluarga Islam. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 2148 tahun 2013. Kampus Universitas Tomakaka terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 44/77, Kelurahan Mamuju, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Sampai dengan saat ini, Universitas Tomakaka telah berkontribusi pada penyiapan sumber daya manusia dalam rangka ikut serta membangun daerah. Hal ini ditunjukkan dengan kiprah para lulusan Universitas Tomakaka yang tersebar di dunia kerja, baik di instansi pemerintah maupun swasta. Kuliah kerja nyata adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus, dengan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah pembangunan yang dihadapi. KKN dilaksanakan dalam masyarakat di luar kampus dengan maksud meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni untuk melaksanakan pembangunan yang semakin meningkat. Koordinator Desa atas nama M. Jufri dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil, lahir di Matakali pada tanggal 6 November 1994. Sekretaris atas nama Sri Wahyuni dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika, lahir di Mamuju pada tanggal 6 Agustus 2001. Bendahara atas nama Ade Irma dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Sistem Informasi, lahir di Mamuju tanggal 9 Juli 2001. Anggota atas nama Muhammad Fikri A dari Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur, lahir di Kambunong pada tanggal 21 November 2001. Anggota atas nama Suryani dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika, lahir di Mamuju pada tanggal 4 Februari 2001. Anggota atas nama Muhammad Yusuf Effendi dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil, lahir di Mamuju pada tanggal 13 Januari 2002. Anggota atas nama Agnes Ayuningsih A dari Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis, lahir di Beru-Beru pada tanggal 4 Februari 2001. Anggota atas nama Satriani dari Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis, lahir di Anggaleha pada tanggal 10 Februari 2001. Anggota atas nama Ande Reski Darmawan dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil, lahir di Timor Timur pada tanggal 19 Mei 1993. Anggota atas nama Ayu Hartina dari Fakultas Syariah Program Studi Ekonomi Islam, lahir di Kopeang pada tanggal 16 Juni 2001. Desa Kayu Cala adalah
sebuah desa transmigrasi Morak II tahun 1994 yang terletak di Kecamatan Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah. Secara geografis, Desa Kayu Cala terletak di sebelah barat Kecamatan Karosa dengan jarak tempuh 3 km. Desa Kayu Cala memiliki luas wilayah 792 hektar yang secara administratif terbagi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun Muktisari, Dusun Sukadamai, dan Dusun Sipuran Nue. Dari keadaan dan potensi sumber daya alam, gambaran umum Desa Kayu Cala untuk potensi dan sumber daya alamnya mencakup suatu potensi, seperti potensi di bidang pertanian, yaitu petani kelapa sawit. Di Desa Kayu Cala, pendapatan umum masyarakat desa yaitu berasal dari kelapa sawit. Sehubungan dengan pendidikan di Desa Kayu Cala sudah cukup baik. Namun, fasilitas sekolah masih sangat minim, dikarenakan tenaga pengajar yang sangat terbatas serta jumlah sekolah yang sangat kurang. Secara umum, keadaan sosial di Desa Kayu Cala masih terbilang kurang. Hal ini terlihat dari sifat kegotong royongan yang sudah lama hilang. Sudah jarang terlihat kerja bakti sosial di tempat-tempat ibadah dan sarana umum lainnya. Sistem pemerintahan yang terbentuk di Desa Kayu Cala di bawah naungan kepala desa berjalan cukup baik. Hal ini ditandai dengan kantor desa yang difungsikan sebagaimana mestinya. Kerjasama dan solidaritas antara pemerintah desa dan masyarakat yang sangat bersosialisasi sehingga tidak ada jarak antara pemerintah desa dan masyarakat. Nama kegiatan Seminar IT tentang teknologi mengenai software atau perangkat lunak. Penanggung jawab adalah Ade Irma. Proses pengerjaan dengan menyediakan materi berisi perangkat lunak. Realisasi pada tanggal 23 di minggu ketiga. Nama kegiatan Seminar IT tentang teknologi mengenai hardware atau perangkat keras. Penanggung jawab adalah Suryani. Proses pengerjaan dengan menyediakan materi berisi perangkat keras atau hardware. Realisasi pada tanggal 23 di minggu ketiga. Nama kegiatan pembuatan aplikasi perangkat desa, aplikasi arsip surat. Penanggung jawab adalah Sri Wahyuni. Proses pengerjaan dengan menyediakan data surat dan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan desa. Realisasi pada tanggal 24 di minggu ketiga. Nama kegiatan pengaplikasian amalan doa keseharian terhadap anak PAUD atau TK. Penanggung jawab adalah Ayu Hartina. Proses pengerjaan dengan menyediakan buku-buku doa sebagai panduan belajar anak PAUD atau TK. Realisasi pada tanggal 22 di minggu ketiga. Nama kegiatan pemanfaatan lokasi kosong untuk keperluan penanaman sayur-sayuran. Penanggung jawab adalah Agnes Ayuningsih A. Proses pengerjaan dengan menyediakan bibit sayuran, polybag, dari atau jaring, dan lainnya. Realisasi pada tanggal 22 di minggu ketiga. Nama kegiatan melakukan penanaman bunga di pekarangan kantor desa. Penanggung jawab adalah Satriani. Proses pengerjaan dengan menyediakan bunga-bunga, tanah, pot, dan kebutuhan lainnya. Realisasi pada tanggal 16 di minggu kedua. Nama kegiatan perencanaan tempat pembuangan sampah akhir. Penanggung jawab adalah Muhammad Fikri A. Proses pengerjaan dengan membuat desain yang sesuai dengan perencanaan. Proses perencanaan pada tanggal 10 di minggu pertama. Nama kegiatan pembuatan lampu jalan. Penanggung jawab adalah Muhammad Yusuf Effendi. Proses pengerjaan dengan menyediakan tiang besi, bohlam, kabel, piting lampu, dan lain sebagainya. Realisasi pada tanggal 31 di minggu keempat. Nama kegiatan
Pembuatan papan nama kepala desa, ketua BPD, dan dusun. Penanggung jawab adalah Muhammad Jufri. Proses pengerjaan dengan menyediakan papan, cat, balok, paku, dan lainnya. Realisasi pada tanggal 7 di minggu kelima. Nama kegiatan pengecatan ulang tapal batas dusun. Penanggung jawab adalah Andi Rizky Darmawan. Proses pengerjaan dengan menyediakan cat, kuas, ember, dan lain sebagainya. Realisasi pada tanggal 21 di minggu ketiga. Nama kegiatan baksos di lapangan dan kantor desa. Penanggung jawab adalah Muhammad Jufri. Proses pengerjaan dengan menyediakan mesin pemotong rumput, parang, gerobak, sapu, dan lain sebagainya. Realisasi pada tanggal 30 di minggu keempat. Nama kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Penanggung jawab adalah Muhammad Jufri. Proses pengerjaan dengan membuat pertandingan atau berbagai lomba yang diikuti oleh anak-anak maupun orang tua. Realisasi pada tanggal 7 di minggu kelima. Nama kegiatan pengolahan pupuk tanaman dari limbah rumah tangga. Penanggung jawab adalah Ade Irma. Proses pengerjaan dengan menyediakan M4 berupa campuran pupuk, limbah organik berupa buah busuk, air beras, gula, dan lain sebagainya. Realisasi pada tanggal 24 di minggu ketiga. Dalam pelaksanaan kegiatan kuliah kerja nyata selama kurang lebih 1 bulan di Desa Kayu Cala, kami sebagai mahasiswa KKN mendapat tanggapan dan respon yang sangat baik dari masyarakat desa. Masyarakat sangat senang atas kedatangan mahasiswa KKN. Masyarakat di Desa Kayu Cala tidak sungkan untuk turut bergabung dan ikut berpartisipasi dalam program-program kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Dalam beberapa kegiatan yang telah kami lakukan, telah banyak mendapat bantuan dan kerjasama dari masyarakat setempat. Kegiatan yang telah kami lakukan tidak akan berjalan lancar dan berhasil jika tidak ada dukungan dan partisipasi dari pihak aparat desa maupun masyarakat setempat. Selamat malam, salam sejahtera bagi semua, Om Swastiastu. Kami dari pemerintah desa Kayu Cala menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adik mahasiswa dari Universitas Tomakaka yang boleh menyelesaikan KKN yang ada di Desa Kayu Cala. Semoga apa yang didapatkan boleh diaplikasikan dan bermanfaat bagi orang banyak. Sekian dari kami. Jika selama berada di Desa Kayu Cala ketika ada kesan-kesan yang kurang baik, sekiranya itu kami selaku pemerintah desa dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pemerintah Desa Kayu Cala sebagai Ketua BPD Desa Kayu Cala sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak mahasiswa KKN Universitas Tomakaka Angkatan 14 yang telah melaksanakan kuliah kerja nyatanya di desa kami. Sebagai Ketua BPD Desa Kayu Cala mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anak mahasiswa karena selama tinggal di desa kami ini melaksanakan beberapa hal program kerjanya cukup memuaskan
dan harapan kami kepada anak mahasiswa, apa yang telah dikerjakan di desa kami dapat diambil ilmunya dan dapat ditingkatkan di tempat kuliahnya lagi, dan kami sebagai warga mudah-mudahan bisa melanjutkan program anak-anak KKN tersebut di desa Kayu Cela ini.